Coba deh bayangin skenario ini. Hari Jumat jam 5 sore lu udah rapi, siap-siap mau balik dan nikmatin weekend. Tiba-tiba teman kantor atau senior lo datang bawa tumpukan kerjaan sambil masang muka melas. Bantuin gua dong, urgent banget ini. Lo kan baik, tapi di dalam kepala lo pengen banget teriak. Aduh, nggak bisa, gua capek, gua mau pulang. Tapi, apa yang keluar dari mulut lo? Sambil senyum terpaksa, lo malah bilang, iya, boleh kok, sini gua kerjain. Dan akhirnya, lo kerja lembur sampai malam sambil dongkol setengah mati. Sementara, orang yang lo bantuin tadi udah asik update story lagi nongkrong di kafe. Selamat, lo baru aja menukar ketenangan jiwa lo demi dapat label orang baik. Tapi jujur deh sama gua, itu beneran baik atau lo cuman ketakutan setengah mati kalau mereka nggak suka sama lo. Malam ini, sebagai teman yang kebetulan udah baca ratusan buku psikologi dan filosofis, sekaligus sudah sering banget ngadepin manusia-manusia babak belur di ruang konseling, gua mau ngomong jujur ke lo. Sifat nggak enakan yang lo pelihara itu nggak bikin lo masuk surga lebih cepat. Itu justru pelan-pelan lagi menghancurkan masa depan lo sendiri. Yuk kita bedah pelan-pelan. Oke, kita ngomongin data ilmiah dulu ya. Biar lo nggak mikir gue cuman lagi sok tahu. Dalam dunia psikologi klinis, sifat nggak enakan ini punya nama resmi people pleasure behavior. Banyak orang mengira ini adalah bentuk empati yang tinggi, tapi survei dan riset kesehatan mental justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Orang yang nggak bisa bilang tidak punya kadar kortisol alias hormon stres yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang normal. Kenapa? Karena lo terus-menerus menekan emosi asli lo. Secara sosiologis, ada paradoks yang menarik di dunia kerja. Data menunjukkan bahwa para people pleaser ini justru lebih lambat naik jabatan dan rawan terjebak di posisi semenjana. Kenapa bisa gitu? Karena di mata bos atau lingkungan kerja, orang yang selalu bilang iya itu nggak kelihatan kayak pemimpin yang tegas. Lo cuman kelihatan kayak keset yang bisa diinjek kapan aja. Lo gampang dimanipulasi, gampang dimanfaatin, dan nggak punya nilai tawar. Puncak bahayanya apa? Burnout akut dan hilangnya identitas diri. Lo sibuk dengerin ekspektasi orang lain, sampai lo lupa sebenarnya impian lo sendiri itu apa. Gue jadi ingat salah satu kutipan dari filsuf Stoik kuno, Marcus Aurelius. Dalam bukunya Meditation, dia pernah nulis begini. Gue sering heran kita semua mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tapi kita lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat kita sendiri. Pikir deh, logikanya di mana? Lo hidup di badan lo sendiri yang nanggung stresnya lo sendiri, tapi kendali kebahagiaan lo malah lo kasih ke orang luar. Sifat nggak enakan itu sebenarnya adalah bentuk arogansi halus. Lo ngerasa bertanggung jawab atas emosi semua orang. Lo takut kalau lo menolak mereka bakal sedih, kecewa, atau marah. Dengerin gue. Lo itu manusia biasa, bukan Tuhan. Kecewa itu adalah emosi normal manusia. Kalau mereka merasa kecewa karena lo menolak secara sopan, itu urusan kedewasaan mental mereka, bukan tanggung jawab lo. Dengan selalu memuaskan semua orang, lo sebenarnya lagi bikin diri lo lelah demi mengejar sesuatu yang mustahil, disukai oleh semua orang. Bahkan sekelas nabi atau tokoh paling suci di dunia pun tetap punya pembenci kok. Lalu lo pikir, lo siapa bisa bikin semua orang tersenyum? Selama gue menangani kasus psikologi, gue sering banget dapat pasien yang datang udah dalam kondisi depresi atau anxiety parah. Pas ditarik benang merahnya, hampir semua berakar dari masa lalu sebagai people pleaser. Ada satu kasus yang gak pernah gue lupain. Seorang anak muda, pinter banget, karirnya bagus, tapi dia gak pernah bisa nolak permintaan dari keluarga, teman-temannya, bahkan pacarnya. Dia jadi dompet berjalan, jadi tumpangan gratis, jadi tempat sampah, curhatan selama 24 jam. Pada suatu hari, dia benar-benar tumbang. Tabungannya habis dipinjam teman yang gak balik-balik. Kerjanya berantakan karena selalu ngerjain tugas orang lain. Dan
Parahnya, pacarnya malah selingkuh dengan alasan, "Kamu terlalu baik, aku bosen." Pahit kan? Ini tamparan keras buat lo semua. Di dunia nyata yang brutal ini, orang-orang nggak bakal menghargai pengorbanan lo kalau lo sendiri nggak menghargai batasan diri lo. Mereka nggak bakal mikir, wah dia udah berkorban ya. Enggak, mereka cuman bakal mikir, oh minta tolong aja ke dia. Dia kan gampang dimanfaatin. Gua nggak mau dong lo pulang dari video ini cuman bawa rasa sedih. Sebagai teman dekat lo, ini tips taktis dan gaul yang bisa langsung lo praktekin besok pagi buat ngerem sifat nggak enakan lo. Mulai sekarang, kalau ada orang yang minta tolong atau ngajak sesuatu yang lo nggak pengen, jangan langsung dijawab. Tarik napas 3 detik, gunakan kalimat sakti ini. Gue cek jadwal gue dulu ya, nanti gue kabarin. Ini ngasih waktu buat otak rasional lo berpikir, bukan otak impulsif ketakutan lo. 2. Tolak tindakannya, bukan orangnya. Bilang enggak, itu ada seninya lo. Lo nggak perlu galak, cukup tegas dan sopan. Contoh, gue pengen banget sebenarnya bantuin lo, tapi jadwal gue lagi padat banget minggu ini, sorry ya. Titik. Jangan kepanjangan bikin alasan palsu, karena orang narsistik atau manipulatif bakal nyari celah dari alasan lo. Yang ketiga, latihan nolak hal kecil. Anggap ini kayak nge-gym. Lo nggak bisa langsung angkat beban 100 kilo. Mulai dari hal kecil dulu. Kalau abang Gojek nawarin pulsa dan lo nggak butuh, bilang aja, "Enggak bang, makasih." Kalau lo nongkrong dan lo pengen pulang karena ngantuk, bilang aja, "Guys, gue balik duluan ya." Dan coba rasain sensasi gatal di dada lo, lalu nikmatin dan sadari bahwa bumi nggak bakal kiamat cuman karena lo bilang enggak. Sobat, punya hati yang baik dan empati itu adalah anugerah yang indah. Tapi ingat, tangki bensin di mobil lo itu ada batasnya. Kalau lo bagi-bagi bensin itu ke setiap orang yang lo temuin di jalan, mobil lo bakal mogok sebelum sampai ke tujuan masa depan lo sendiri. Menetapkan batasan atau personal boundaries itu bukan berarti lo jahat atau egois. Itu namanya self-preservation. Seni menyelamatkan diri sendiri agar lo tetap waras. Orang-orang yang beneran tulus sayang sama lo, mereka bakal menghargai kata tidak dari mulut lo. Dan mereka yang marah saat lo bikin batasan, sederhananya mereka adalah orang-orang yang selama ini dapat keuntungan dari tidak adanya batasan di diri lo. Mulai malam ini, belajar ya buat lebih gak enakan sama diri lo sendiri. Kalau lo terus-menerus menyiksa batin demi orang lain, gue pengen tahu, momen paling susah apa yang pernah lo alamin cuman gara-gara sifat gak enakan ini? Coba tumpahin di kolom komentar, kita sharing santai di bawah. Jaga batasan lo, jaga kewarasan lo. Gue Ali dari Ruang Kedap izin pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini membantu. Dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. See ya.